Anda menyaksikan Special Report Berita 1 TV, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menggelar dialog pagi bertema aman produktif, adaptif, dan sporty bersama narasumber Melanie Putria, Yudi Widiantoro, dan Azrul Ananda. Langsung saja kita bergabung ke Geraha BNPB Jakarta. Tetap juga karena ada latihan pernafasannya juga, di samping matras yang biasa untuk latihan olah fisik, untuk menyediakan juga hand sanitizer dan sebagainya. Jadi ketika selesai latihan olah fisik itu, ketika menggunakan tangan, jari-jari, di mana ada latihan yang bersentuhan dengan hidung, kami anjurkan untuk sediakan hand sanitizer dan hand sanitizer. Kalau kegiatan yoga seperti itu berapa banyak biasanya rekan-rekan yang ikut? Sebelum masa pandemi, kami kan komunitas kami rutin melakukannya di Taman Suropati setiap minggu pagi. Sebelum pandemi minimal itu ada 100 orang yang ikut latihan. Cukup banyak ya? Ya, cukup banyak. Saat pandemi? Setelah pandemi, jadi yang lewat online ini ada kemarin ada yang informasikan sekitar 200-an viewersnya. Ya. Nah, bukan artinya yang hadir secara ikut di kelasnya itu berapa banyak? Ada 50 orang, 20 orang? Kalau karena di rumah masing-masing, oh, di rumah masing-masing. Kita melakukan kelas online ya. Jadi tidak ada masalah karena memberikan instruksi dari jarak jauh, kemudian yang lain tinggal mengikuti dari rumah masing-masing. Dari masing-masing. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, Mbak Melanie. Yes, Pak Kris. Ya. Nah, selama pandemi ini kegiatan larinya bagaimana, Mbak Melanie? Ya, kegiatan lari sudah pasti ada perubahan ya, ada adaptasi yang dilakukan. Jadi semuanya shifting, yang tadinya lari outdoor bersama-sama dengan komunitas, sekarang jadi larinya mandiri, larinya masing-masing. Memang masih banyak teman-teman yang masih melakukan lari outdoor, tapi itu pun terbatas pada lingkungan tempat tinggalnya kita aja. Nah, di sisi lain juga kadang-kadang nih teman-teman komunitas lari yang tadinya berkumpul bersama di hari-hari tertentu, jadi berubah juga sama seperti teman-teman komunitas yoga. Jadi melakukan olahraga strength training, kardio, intensitasnya dari mulai yang ringan sampai yang sedang, itu melalui virtual. Jadi kita sama-sama olahraga online, tetap mempertahankan stamina, tapi sekarang dengan media yang berbeda. Begitu ya, jadi nggak ada masalah ya, cuma kita hanya memilih mungkin teman hanya sendirian atau tidak ada teman lari di treadmill sendiri gitu Mbak Melanie ya? Betul Mbak Kris, rasa rindunya memang luar biasa ya, apalagi kalau teman-teman pelari itu kan yang menjadi hal membahagiakan adalah ketika kita bisa berlari bersama sahabat, berlari bersama komunitas, berlari bersama itu judulnya kan. Nah ketika harus lari sendiri, itulah yang dirasakan bosan, jenuh, ada something. Bukan jenuh sih Pak, tapi something missing gitu. Justru esensi dari lari bersama itu yang kita sekarang sangat merindukan. Baik, Mbak Melanie. Nah, kalau Bung Azrul sendiri gimana? Main sepeda kan kayaknya agak gimana ya main sepeda sendirian gitu. Kalau pasti biasanya sepeda itu rame-rame gitu. Sebenarnya sepedaan ini juga perubahannya besar sama seperti lari tadi, yoga tentunya. Tapi dengan adanya teknologi sekarang ya, teman-teman yang mampu mungkin sekarang ada yang namanya indoor training. Jadi kita latihannya pakai aplikasi, jadi kalau rutenya dulu jalan beneran, aspal, sekarang rute virtual, goes ke London, goes ke Amerika, segala macam, sekarang bisa lewat sarana virtual online. Tapi tentunya yang namanya sepedaan kan sama seperti lari, yang kita inginkan kan sebenarnya keluar dari ruangan dan menikmati, apalagi sepedaan bisa ke gunung, segala macam. Mungkin yang di Surabaya agak beruntung karena gunungnya nggak jauh. Sedangkan di Jakarta mungkin lebih sulit menuju ke gunung. Jadi dekat Jakarta ada Gunung Sahari. Surabaya juga ada Gunung Sari. Jadi akhirnya ya tetap teman-teman yang keluar, kalau kemarin misalnya lebih rame-rame mungkin ada yang memilih sendirian atau membatasi kelompoknya. Misalnya kalau dulu ketemu dengan kelompok lain, biasa aja sekarang kalau bisa mungkin dengan yang saling kenal aja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan lain-lain kayak gitu. Tapi tentunya dengan katanya normal baru ya, jadi kalau dulu sepedanya bagaimana, sekarang juga perlengkapannya jadi agak beda dikit ya. Baik. Nah kayak hari ini kan Mas Azrul habis sepedaan nih dengan teman-teman di luar ya, outdoor. Nah apa nggak takut tuh ketemu teman-teman, bagaimana meyakinkan bahwa mereka semua sehat? Nah apakah ada misalnya tes rapid dulu bareng-bareng sama sehingga saling percaya? Gimana Mas Azrul? Terus saya kalau di kelompok kita sih makanya tadi saya bilang sebaiknya kita sepedaan dengan teman yang kita kenal. Jadi kita tahu habit kesehariannya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Jadi
ketika kita goes, kita bisa saling menjaga. Karena pada akhirnya kan kita harus saling percaya satu sama lain kayak gitu. Dan Baik. sepedaan kan mungkin agak beda dengan lari karena kita kan biasanya speednya lebih tinggi, lalu kita di jalan umum, lalu kalau kita ke gunung, enaknya kalau ke gunung kan nggak banyak orang. Iya. Jadi yang namanya kan sepedaan itu mempersatukan tapi tanjakan memisahkan. Jadi sebenarnya kan nggak pernah sebelahan, nggak pernah Sama dong kayak lari juga ya. Jadi akhirnya ya sebenarnya jaraknya secara natural lebih terjaga kalau misalnya ke tanjakan. Tapi kalau misalnya lagi peloton, ya kita semua pakai seperti yang saya bawa ini, kita pakai buff misalnya, supaya ya memaksimalkan pengawasan aja kayak gitu. Baik, Mas Azrul. Nah, Mas Yudi, kalau di yoga kan nggak ada masalah ya, artinya kan mau kumpul nggak kumpul masih bisa dikerjakan gitu ya, virtual lebih aman gitu ya, karena kan tinggal melihat gaya-gaya contoh-contoh gerakan apa gitu ya. Nah tapi ada nggak misalnya protokol sendiri setelah yoga itu, misalnya matrasnya harus dibersihkan atau gimana dalam rangka kita menghadapi pandemi ini? Ini karena kami komunitas, ada pembicaraan di antara kami, betapa mereka sudah merindukan kebersamaannya. Baik, iya. Karena seperti juga yang dialami atau dirasakan oleh Mbak Melani, kebersamaannya itu. Karena ada quote and quote ritual di komunitas kami, namanya pintong pindah tongkrongan. Jadi setelah latihan bersama di Taman Suropati, kami biasa cari makanan bersama gitu. Oh iya, iya. Wah, seru banget tuh Ya ya. hampir sama lah dengan teman-teman lari dan teman-teman sepeda juga gitu ya. benar. Nah ini yang nggak ada Sama semua. missing selama masa ini. Iya, Tapi ini yang menarik, saya pikir sesuai dengan tema ini, adaptif ini. Di yoga itu kan ada juga latihan spiritualnya, unsur spiritualnya yang kita menjadi lebih peka gitu. Teknik pernapasan. Teknik gitu ya. pernapasan, meditasi ini menjadi kita lebih peka sehingga kita juga adaptif terhadap situasi yang sedang dialami sekarang ini. Baik, Kita menyadari ada perubahan-perubahan itu yang kita terima juga gitu. Iya. Ini saya pikir yang sumbangsih dari yoga dalam menghadapi situasi pandemi ini. Yang akan datang dia. Gitu. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak Melani, kan ini banyak race-race yang udah dibatalkan ya. Harusnya ada race apa, ternyata harus ditunda Banyak semuanya. sekali, Pak. Kan banyak kan, saya juga udah ikut beberapa ternyata harus batal gitu ya. Rasanya kok gimana gitu ya. Nah, sarannya ke depan bagaimana nih untuk menghadapi pandemi ini? Apakah race ini tetap melibatkan sekian banyak orang atau memang protokol yang harus dirubah? Bagaimana Mbak Melani? Oke, sampai pandemi ini belum selesai Pak, sampai belum ditemukan vaksin, pastinya penyelenggaraan dari event besar yang mengumpulkan keramaian, massa, dan juga banyak sifatnya secara masif, sudah pasti akan sulit terjadi kalau menurut pendapat saya ya. Iya. Karena kalau kita tahu, Pak Kris kan udah tahu banget ya kalau lomba lari itu kita berdesak-desakan, banyak sekali kontak dengan satu dan lainnya, sangat dekat jaraknya, jadi hampir dipastikan itu menimbulkan resiko yang sangat besar untuk bisa terinfeksi begitu. Kalau memang ada yang kena penyakit gitu kan. Nah, dari teman-teman race organizer sendiri dan teman-teman komunitas lari sampai hari ini belum ada satupun yang punya ide atau satupun yang memiliki rencana membuat event dalam waktu dekat, Pak. Karena memang yang sampai bulan September pun sudah cancel, sudah postpone gitu kan. Nah, yang menarik dari lari sama seperti tadi Mas Azrul juga ceritakan, di rumah bisa melakukan yang namanya virtual training. Yeah. Lari pun sama, Pak. Jadi sempat ada teman yang menggunakan teknologi virtual juga. Jadi jalanan Menteng tuh di-shoot, Pak. Divideoin gitu ya, diputer sampai 5 km gitu ya, terus dibikin jadi video seolah-olah kita sedang berlari di sana. Wah, kreatif. Jadi nanti itu keren banget, jadi kreatif gitu kan. Tapi kita lari di treadmill saja gitu ya? Benar, kita alhamdulillah kalau misalnya punya treadmill bisa lari di treadmill. Tapi kalau misalnya nggak ada treadmill, teman-teman juga bisa melakukannya misal di halaman rumah atau di sekitar kompleks. Tapi tetap bisa menggunakan si virtual itu. Cuma memang lebih disarankan kalau di treadmill saja kalau yang jenisnya virtual seperti itu, Pak. Nih. Baik, Mbak Melani. Ini saya lihat gambar-gambarnya Mbak Melani banyak di rumah berolahraga dengan si kecil ini ya? Iya, jadi sekarang yang saya lakukan adalah
banyak mengajarkan si kecil berolahraga. Karena anak-anak kan juga sekarang sekolah dari rumah, Pak. Iya, Sudah betul. pasti yang namanya rasa bosan, jenuh itu udah melanda gitu ya, apalagi Iya. anak-anak. Nah, supaya mereka bisa tetap aktif, bisa tetap sehat, tetap semangat, saya mencoba untuk ngajarin teman-teman saya, para orang tua, untuk ngajakin anaknya juga ikut terlibat untuk sehat. Sama Gitu. supaya Jadi tidurnya lebih cepat juga kan, karena anak-anak kalau benar. Cepat tidur karena Bikin udah capek di capek pagi hari soalnya. itu ya. Ya, tepat sekali. Iya, energinya keluar kan. Dan Biar nggak ganggu orang tuanya. Beneran, Pak. Bener, jadi sekarang anak saya kebetulan ikut sekolah sepak bola nih. Mhm. Sekolah sepak bola pun sekarang dilakukan secara online trainingnya. Oh, Coba gitu ya? bayangkan. Iya, jadi gurunya akan nerangin bagaimana cara juggling, passing, teknik A, B, C gitu ya. Si anak-anak nanti mencontohkan gitu. Jadi semuanya memang sudah shifting, semuanya sudah berubah ke arah yang Sudah lebih beradaptasi ya ke arah itu ya. betul, sifatnya virtual dan online. Baik. Nah, Bung Azrul. Nah, Ya. kalau sepeda ini kan unik ya. Tuh, kalau beramai-ramai dengan teman-teman gitu sebenarnya kan formasi bisa diatur gitu ya. Apalagi dengan peloton gitu. Nah, ya. misalnya dalam situasi peloton begitu, ada nggak misal pembicaraan, oke kita atur jarak sekian meter per orang gitu ya. Karena kan takut namanya orang sudah capek kan. Kadang-kadang kalau apalagi kalau nggak pakai masker, Ya. percikan air ludah droplet itu kan bisa kemana-mana gitu. Lari juga sama saya rasa. Cuma kalau lari kan kalau teratur-teratur itu ntar kayak tentara di barisan gitu kan nggak mungkin, nggak enak juga gitu. Kalau sepeda kan dia akan lebih tarik. Mungkin ada nggak suatu pembicaraan, oh kita nanti formasinya harus X atau formasinya harus H gitu. Sehingga nanti yang Sebenarnya- depan tidak meludahi yang belakang ya gimana Mas? Sebenarnya kalau kelompoknya berpengalaman dia pasti dua-dua. Dua-dua ya. Dua-dua itu satu lebih aman karena dia bisa bersebelahan begini dan di belakangnya lurus. Jadi tidak ada yang namanya setengah ban segala macam, nggak ada. Itu yang kalau formasi yang normal yang paling aman seperti itu. Memang kalau misalnya lagi peleton itu biasanya kan ketika masih di dalam kota. Jadi kita rata-rata masih pakai masker semua kayak gitu. Pakai masker Jadi semua memang ya. Iya. relatif lebih aman. Dan kita biasanya tidak perlu bicara sebenarnya. Kalau sudah pengalaman grupnya tidak perlu bicara karena bisa pakai kode tangan. Itu makanya itu pentingnya kita bersepeda dengan yang kita kenal dan yang kita hafal satu sama lain. Jadi mohon maaf memang kadang-kadang ada orang yang ingin bergabung gitu ya. Mohon maaf, tolong kalau bisa jangan gabung dulu, kita saling jaga ini gitu. Jadi kalau kebetulan kalau sepeda memang ada etikanya. Jadi berpeloton dua-dua, kemudian kalau sudah tanjakan sih sudah nggak usah diatur juga pasti misah-misah sendiri. Cuman ketika misalnya masih di kota di peloton kita biasanya dua-dua rapi. Selain lebih aman di jalan dan lain-lain juga lebih rapi, juga kelihatan lebih bagus. Dan yang paling mengerikan sekarang menurut saya kan karena sebenarnya ini ada baiknya juga ya dengan pandemi ini orang sekarang lebih sadar olahraga. Baik. Itu yang saya sadari. Kemarin-kemarin kemana aja nggak pernah olahraga kok baru sekarang olahraga kayak gitu. Nah, yang saya lihat sekarang di jalan namanya orang sepedaan itu jauh lebih banyak dari dulu. Mungkin karena satu sadar olahraga, dua mungkin rata-rata kerja di rumah jadi lebih punya banyak waktu untuk olahraga, kira-kira kayak gitu kan. Jadi, nah ini yang berbahaya sekarang menurut saya adalah begitu banyaknya orang olahraga baru yang mungkin belum tahu olahraga yang benar itu seperti apa, sehingga nanti takutnya yang masuk rumah sakit bukannya yang kena infeksi virus, tapi karena kecelakaan sepeda, itu yang gitu ya. ya dan termasuk lari kan saya melihat banyak sekali misalnya kabar di sosmed atau apa yang dia tidak pernah olahraga, kemudian karena dia takut dia olahraga kemudian kena stroke, lalu Serangan jantung gitu ya, serangan Mas, ya? jantung kayak gitu itu kan itu lari dan sepeda saya melihat ada banyak kasus seperti itu kayak gitu karena dia tidak pengalaman. Dia merasa aku harus, padahal kan ada steppingnya, ada etikanya dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya sekarang harus lebih lebih dikomunikasikan. Misalnya teman-teman mesti Mbak Melani dan teman-teman komunitasnya untuk ngingetin. Misalnya di main sepeda saya sering banyak ngingetin untuk pemula gitu karena yang paling mengkhawatirkan itu yang pemula. Dia sudah terakhir kali dia naik sepeda mungkin waktu sekolah SD. Sekarang dia beli sepeda, bahwa dia beli sepeda mahal belum tentu dia langsung bisa sepedaan kan kayak gitu kan. Jadi betul. yang harus kita ingetin sekarang adalah ya etika bersepeda untuk pemula itu lagi. Karena banyak pemula orang yang kembali bersepeda sekarang, kembali berolahraga. Padahal sudah lama sekali nggak olahraga. Itu yang menurut saya lebih bahaya. Kalau yang sudah pengalaman olahraga, saya kira tidak masalah. Dia tahu bagaimana menjaga dirinya, dia tahu bagaimana menjaga temannya dan saling menjaga dan lain-lain. Tapi yang baru-baru ini yang terus terang bikin deg-degan kalau di jalan gitu. Aduh, ini orang nih kayak gitu kan. Kita sering lari pun kayak gitu. Nih, mohon maaf, badannya agak gede, dipaksain lari, ntar lagi jatuh nih, belakang kayak gitu. Nah, jadi benar. yang kita harus ngingetin, ayo olahraga dengan misalnya masker atau dengan buff dengan atau protap yang lengkap gitu ya. protap yang lengkap, saling menjaga, tapi juga harus diingat
kalau Anda lama nggak olahraga, jangan langsung olahraga keras. Itu juga Jangan dipaksakan, Dengarkan ya. kemampuannya ya. betul. Kita kan olahraga cari sehat ya, gitu ya. Betul, Iya, bukan cari bukan kuasa, sebaliknya. Pak. Iya. Bukan. Betul. Dan yang kalau sepeda ada lagi misalnya, dan ini menjadi alasan saya selalu mohon maaf mengusir orang dari kelompok peleton saya kalau misalnya dia nggak pakai helm kayak gitu. Misalnya ada Iya. orang gabung nggak pakai helm. Kalau sepedaan kan dia Ya. karena kita berkendara ya, jadi helm sangat penting. Saya sudah mecahin beberapa helm karena kecelakaan dan lain-lain. Syukur alhamdulillah kepala masih utuh, tulang sudah Mas. banyak sih. Cuman Mantap sih, Mas. nah ini yang juga harus diingetin karena alasannya sering gini, kenapa kamu nggak pakai helm? Saya cuma sepedaan untuk sehat kok. Iya, itu bukan alasan. Karena saya punya teman di Jakarta yang dia tuh cuma muter-muter di depan rumahnya aja untuk kalibrasi sepedanya kayak gitu aja. Ada Baik. anjing lewat jatuh, bangun-bangun di rumah sakit. Kan jadi pelan atau cepat kelengkapan helm segala macam tolong dilengkapi. Iya. Jadi memang edukasi ke pemula ya. Saya berharap lari, sepeda dan olahraga lain mumpung orang bergairah olahraga nih, pengen sehat, apalagi efek Iya, Asian iya. Games segala macam yang bikin orang lebih senang dengan olahraga. Tapi aturan-aturan fundamental olahraganya itu tolong semakin ditingkatkan aja gitu. Baik. Nah, kemudian Mas Yudi, Ya. kalau di saran dari Mas Yudi sendiri untuk teman-teman kita di rumah dalam pemilihan olahraga dalam rangka meningkatkan imunitas, ini apa? Kami meyakini setiap gerakan itu ada efek terapisnya gitu. Baik, Ya, iya. ada efek, misalnya postur ini bagus untuk apa, postur ini bagus apa. Dan latihan-latihan itu juga tentunya meningkatkan imunitas, khususnya latihan pernafasan itu ya. Iya. Itu sangat membantu imunitasnya. Khususnya dengan pandemi ini kami juga mengikuti protap atau yang ditentukan oleh tim ahli kesehatan ini. Yoga sambil pakai masker nggak? Enggak, karena kita ada di rumah sendiri, masing-masing, tapi kami sangat menganjurkan soal kebersihan matras itu. Baik. Dan juga tadi ada latihan pernafasan itu, jangan lupa juga sebelum menggunakan tangan yang ada bersentuhan dengan hidung, di mana kami melakukan latihan pernafasan itu, usahakan juga menggunakan pembersih hand Iya. sanitizer itu. Nah, seandainya nanti komunitas berkumpul, apakah tetap pakai masker atau memang bagaimana protokolnya kira-kira? Ini kan sudah ada mulai pelonggaran. Iya. Ya, pelonggaran. Kami juga ada dalam waktu dekat akan melakukan Hari Yoga Internasional Oke. tanggal 21 Juni ini. Kami akan merayakan itu dengan jumlah yang terbatas. Iya. Tidak seperti di Taman Suropati biasanya, dikurangi jumlahnya dengan tetap menjaga jarak. Ini tapi tetap juga esensi berlatih yoganya tetap ada. Gitu ya. Nah, kalau Mbak Melani nih sebagai seorang pelari, lari pakai masker kan agak ngap itu Mbak ya? Ya. Nah, gitu gimana nanti dalam Sangat. menghadapi pandemi ini? Baik Pak, kalau saya lihat di aturan PSBB memang tidak ada anjuran atau tidak ada aturan ya untuk pelari atau olahraga di luar menggunakan masker. Kalau kita lihat di pasal 15 ayat 1-2, saya baca di sana kita masih boleh olahraga di luar rumah dan selama tidak berkerumun, tidak berkelompok, dilakukan secara mandiri dan terbatas pada tempat tinggal kita. Tapi dikarenakan adanya pelonggaran ini gitu ya, PSBB transisi tahap 1, ini kan sudah dikasih tahu juga ke kita semua bahwa kita sekarang sudah bisa lari di luar, Pak. Baik. Sudah bisa lagi lari di GBK, sudah bisa. Ini kabarnya nih teman-teman sudah mulai ramai nih katanya di GBK. Kemarin masuk Tapi GBK juga ngantri tuh. itu dia, itu Iya. bikin saya deg-degan Pak kalau boleh jujur karena selama ini dikurung gitu ya Mas Azrul ya. Sekarang keluar dari Liar kandang semua. Ada euforia Iya, kayak ya. ayam. Euforia. Bener, ayam keluar dari kandang gitu. Tapi saya dan teman-teman ada juga dokter olahraga yang kemarin dokter Andika ngobrol sama saya, kita Iya. edukasi juga teman-teman bahwa hati-hati, corona ini belum selesai, corona masih ada. Jadi masih bisa mengancam kita kapanpun, siapapun. Jadi harap diperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Boleh olahraga di luar, tapi aturannya diperhatikan. Nah terkait dengan masker ini Pak, memang kita wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Tapi ketika kita berlari, Pak Kris pernah nggak nyobain lari pakai masker? Ngap. Ngap ya Pak, Iya. kayak dibekep bantal ya Pak. Kecuali kalau mau meningkatkan VO2 max. Nah, jadi begini, kalau teman-teman sedang berlari, saya selalu menganjurkan untuk dicopot dulu maskernya Pak, ketika menjalankan programnya. Tapi harus dibawa, tetap wajib dibawa. Iya. Tapi ketika masuk program tidak usah dipakai, karena banyak sekali resiko yang negatif yang bisa terjadi ketika kita tetap menggunakan masker, apalagi
saat kita sebenarnya nggak tahu kita punya penyakit jantung bawaan, kita punya penyakit pernafasan gitu ya. Nah itu yang membuat kita jadi khawatir Pak, teman-teman pelari ini, takutnya nih orang kayak tadi Mas Azrul bilang, nggak pernah lari, begitu lari ya kan, ujuk-ujuk lari kenceng pakai masker, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, bisa kena hipoksia misalnya, kekurangan oksigen tubuhnya, karena ketika kita bernafas itu kan memang kita mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen Pak, lalu ketika hidung dan mulut kita tertutup, oksigen kita kurang, padahal saat kita berlari kita butuh oksigen 2 kali lipat. Nah itu celaka Pak. Jadi saya selalu mengingatkan teman-teman untuk tidak menggunakan masker ketika melakukan program larinya. Tapi ketika sudah selesai tolong dipakai lagi, ketika berpapasan dengan orang tolong dipakai, ketika harus melewati kerumunan atau keramaian tolong dipakai. Jadi memang harus diingat sekali nih, ini kita semua lagi JR nih Pak, lagi latihan ya, lagi latihan menuju new normal gitu. Jadi kita yang harus bisa beradaptasi dengan keadaan baru. Betul. Nah terakhir Mas Bung Azrul, apa sarannya buat teman-teman penggiat olahraga dalam menghadapi pandemi ini? Soal masker misalnya ya, jadi misalnya memang di sepeda kita dari dulu memang ada yang di sepeda itu namanya ada yang kayak namanya tubular buff gini ya. Ini lebih nyaman buat sepeda karena satu memang bisa nutupin lengkap sampai telinga, dan udara bisa terbuang ke bawah. Kalau masker kan dia bisa ketahan di dagu sehingga basah banget di sini itu ngap banget. Tapi kalau pakai buff ini lebih nyaman karena bisa dibuang ke bawah kayak gitu. Jadi sedikit lebih nyaman, bukan berarti normal enggak, tetap nggak nyaman. Sama juga kita biasanya di kelompok saya misalnya pakai maskernya atau pakai buffnya di saat misalnya di tengah kota atau di jalan yang ramai. Begitu kita naik ke gunung, naik ke jalan yang sepi, jalan sawah dan lain-lain yang nggak ada siapa-siapa, buka aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadi lebih seperti itu. Dan satu lagi mungkin buat teman-teman sepeda adalah kalau lampu merah kan itu misalnya banyak motor atau banyak kendaraan atau banyak apa, kita agak jaga jarak aja. Jangan maksain gabung dengan mereka. Jadi misalnya kalau ada lampu merah kita jaga agak jauh dari belakang supaya tidak di dalam kerumunan itu juga. Jadi ada hal-hal kecil-kecil yang kita beradaptasi dengan situasi baru ini. Baik, gitu. Terima kasih Mas Azrul. Nah kalau Mas Yudi, saran buat teman-teman penggiat olahraga di rumah selama pandemi ini apa? Ya, tentunya kita selalu mengingatkan juga tetap mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh ahli kesehatan. Kalau di komunitas juga tetap mengikuti itu, juga tidak lupa menggunakan masker kalau kita keluar, dan juga membersihkan matrasnya, dan juga selesai matras atau ketika latihan pernafasan jangan lupa juga menggunakan hand sanitizer. Itu. Tentunya juga dengan gitu asupan makanan juga diperhatikan. Makanan yang bergizi seimbang dengan kegiatan olahraganya, gitu ya. Baik, terima kasih Mas Yudi Widantoro sudah mau hadir. Kemudian terima kasih Mbak Melani, sampai ketemu kita di lintasan lari. Kemudian Bung Azrul, terima kasih. Salam buat keluarga di Surabaya dan teman-teman di Surabaya semuanya. Tetap sehat, tetap berolahraga. Terima kasih banyak. Sobat Tangguh dan rekan-rekan sekalian, demikianlah tadi perbincangan kita dengan para penggiat-penggiat olahraga. Bahwa perjuangan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini masih panjang. Pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan prakondisi, waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut, diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman COVID-19. Kekuatan utama bangsa adalah kekompakan, solidaritas dan kesadaran kolektif masyarakatnya. Bersama kita saling menjaga, bersatu untuk kejayaan bangsa. Yakin dan optimislah Indonesia pasti bisa keluar dari krisis pandemi 19 ini. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Salam tangguh dan tetap semangat.